Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sopiandi, NIM E1B019077. Di sini saya berasal dari Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan studi kasus saya untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Demokrasi Pancasila. Kita akan membahas terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah, minimnya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa mata pencarian di masyarakat desa adalah antar petani dan nelayan. Nah, yang akan saya jabarkan di sini, yang saya akan jelaskan di sini hasil studi kasus saya adalah terkait dengan masyarakat yang notabene mata pencariannya itu adalah petani. Di sini yang sama-sama kita ketahui, masyarakat petani merupakan masyarakat yang kesejahteraannya masih rendah begitu. Ditambah dengan munculnya COVID-19 belakangan ini, 2 tahun belakangan ini muncul sebuah fenomena yang begitu masif mengguncangkan dunia, bahkan terutama di Indonesia itu sendiri, yang sama-sama kita rasakan bahwa terutama di masyarakat desa itu minimnya kesejahteraan yang dirasakan, di mana pertama bahan pangan atau bahan pokok untuk memenuhi kehidupan masyarakat itu semakin meningkat, sedangkan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri sangat minim. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya relevansi antara pengeluaran dan pendapatan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa masyarakat khususnya di daerah pedesaan itu rata-rata mata pencarian pertanian. Ketika masyarakat ingin mengeluarkan, ketika masyarakat ingin menjual hasil petani yang telah masyarakat lakukan, itu tidak ada jaminan harga yang dipatok oleh pemerintah. Tidak adanya ketetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk petani itu sendiri. Bagaimana pemerintah bisa menjamin suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya ketika untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya itu jauh masih lebih banyak pengeluaran ketimbang pendapatan atau kemasukan yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Di masyarakat pedesaan, di mana tidak adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat desa. Pemberdayaan SDM seharusnya itu bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena apa? Dengan diberdayakannya sumber daya manusia yang ada di masyarakat, itu akan menambah pengetahuan masyarakat, menambah skill masyarakat, menambah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat tidak bertumpu hanya berpatokan dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Semisal mereka bekerja petani, di samping mereka melakukan kegiatan rutinitas bertani, mereka mempunyai skill, mereka mempunyai keterampilan, mereka mempunyai pengetahuan yang lebih ketika pemerintah memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian di sektor pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan, baik itu tingkatan TK, tingkatan SD, tingkatan SMP, SMA maupun perguruan tinggi, itu juga semakin rendah. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Karena apa? Karena dengan berpendidikannya masyarakat, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, wawasan yang luas, itu akan menambah skill yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Akan tetapi yang kita lihat sekarang bahwasanya faktanya, realitanya, masyarakat pedesaan masih jauh ke atas sejahtera ketika tidak dapat mengenyam yang namanya pendidikan, di mana yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat pedesaan masih belum mendapatkan pendidikan yang rata, di mana adanya kesenjangan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu secara fasilitas, prasarana dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, pendidikan yang ada di kota dan pendidikan yang ada di desa itu sangat jauh berbeda sekali, baik itu dari segi prasarana, teknologi dan sebagainya. Pendidikan di kota itu menjamin semua anak bangsa, anak kota mendapatkan pendidikan, sedangkan di desa itu untuk mengenyam pendidikan itu sangat sulit, ditambah dengan biaya pendidikan yang begitu mahal, ditambah dengan biaya pendidikan yang begitu tinggi untuk
tingkatan-tingkatan SMA dan perguruan tinggi itu sendiri. Sedangkan kalau kita berbicara dengan fakta ditambah dengan munculnya pandemi ini, bahwasanya yang kita ketahui pendapatan masyarakat, pendapatan orang tua kita, pendapatan orang tua dari peserta didik itu sangat menurun ketika diberikannya SPP yang besar, ketika diberikannya sebuah UKT yang begitu tinggi. Itu menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa menjamin kesejahteraan yang ada di masyarakat itu sendiri. Pemerintah belum bisa menjamin bahwa terjadinya kesejahteraan masyarakat itu sendiri apabila sistem-sistem seperti itu masih diterapkan oleh pemerintah. Kemudian ditambah dengan munculnya wabah yang menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia itu sendiri, yang menyebabkan turunnya harga pokok, turunnya harga jual petani. Sedangkan untuk kenaikan harga pokok, untuk kenaikan bahan pangan yang semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menjamin, pemerintah tidak bisa memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dan di mana bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, bantuan yang diberikan oleh atasan-atasan negara kepada masyarakat yang belum merata, di mana masih banyak masyarakat kita, masih banyak masyarakat yang belum merasakan, belum menikmati, belum mendapatkan menikmati apa yang diberikan oleh pemerintah. Masih banyak masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pedesaan belum bisa menikmati hasil saluran dana yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian dari segi kesehatan, pelayanan kesehatan diberikan oleh pemerintah, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat pedesaan itu sangat minim. Ditambah BPJS yang belum merata di setiap desa, BPJS yang belum merata di setiap penduduk. Akan tetapi masyarakat ketika harus memeriksa kesehatan, ketika harus ingin memeriksa kesehatan di rumah sakit itu, mereka harus melakukan pembayaran, mereka harus membayar di suatu rumah sakit. Itu menunjukkan bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana pemerintah bisa menjamin suatu kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ketika hal-hal seperti itu belum menjamin, ketika hal-hal seperti itu belum merata di masyarakat, ketika hal-hal itu belum terjadi, belum dilihat oleh masyarakat. Itu sangat bullshit ketika ingin melihat masyarakat itu sejahtera. Nah, hal-hal seperti itu tentu harusnya dilihat oleh pemerintah. Hal-hal seperti itu seharusnya dilirik, diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri ketika pemerintah ingin melihat masyarakat, ketika pemerintah ingin menjamin kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Adapun solusi yang dapat saya tawarkan ketika melihat beberapa kasus yang telah saya jelaskan tadi, beberapa kasus yang telah saya paparkan tadi terkait dengan masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Yang pertama tentunya ketika petani ingin mengeluarkan suatu hasil tani mereka, adanya jaminan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mereka bisa mengukur, bisa menargetkan, bisa mengukur jauh mana pengeluaran yang harus mereka keluarkan, pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, sehingga itu bisa meminimalisir untuk memenuhi kebutuhan, sehingga itu bisa meminimalisir untuk kesejahteraan, untuk berangkat dari suatu ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kesejahteraan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu tentunya pemberdayaan masyarakat ya oleh pemerintah, dengan dilakukannya suatu pemberdayaan oleh pemerintah, pemberdayaan khusus terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, ini mungkin menjadi salah satu jalan, ini mungkin menjadi salah satu alternatif ketika pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat itu sendiri dengan memberdayakan SDM itu sendiri, memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri. Dengan seperti itu, maka masyarakat akan memiliki skill, memiliki keterampilan yang khusus untuk ditingkatkan, untuk menjamin juga untuk menambah pengetahuan, untuk bisa memberikan suatu tindakan, memberikan kontribusi terhadap pemerintah ketika masyarakat bukan hanya sekedar bercocok tanam, pergi nelayan, akan tetapi skill yang mereka miliki dapat meningkatkan pendapatan, dapat meningkatkan ekonomi yang ada di masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, maka masyarakat bisa meminimalisir terjadinya penurunan ekonomi di suatu lingkungan itu sendiri, baik itu secara nasional, lokal, maupun tingkatan yang ada di
masyarakat itu sendiri. Nah, itu solusi yang dapat saya tawarkan. Mungkin itu saja sedikit terkait dengan penjabaran saya, penjelasan saya terkait dengan hasil studi kasus yang telah saya lakukan khususnya di daerah saya sendiri itu. Kemudian mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mungkin itu datang dari kebodohan saya pribadi, tetapi kalau ada yang kata-kata yang memang benar itu mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.